Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa kembali beraktivitas, melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam rangka mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita dengan memperbanyak ibadah, ketaatan dan amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu jalan golongan orang-orang yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang as-salawatul mubtada'ah, yaitu salawat-salawat yang direkayasa, diada-adakan. Ya, setelah kita membahas tentang fadlus salati ala nabi, keutamaan bersalawat kepada Nabi, dan sudah kita ketahui salawat yang diajarkan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bersalawat dengannya, ya maka memperbanyak ya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan-keutamaan yang ya banyak. Termasuk diantaranya kita bisa bersalawat kapan saja dan di mana saja, karena inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling-keliling ya di muka bumi, kemudian mereka akan menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Maka salawat dan salam ya itu di mana saja ya dan kapan saja. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasallu alayya haitsuma kuntum, bersolawatlah kalian dimanapun kalian berada. Artinya ya tidak harus ya bersolawat dan salam itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia. Ya, karena kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Ya, kemudian seseorang yang pergi berumrah atau berhaji ya itu dititipi salam untuk Nabi. Ya, maka enggak perlu. Ya, artinya Nabi enggak akan ya menjawab. Ya, karena kita disuruh bersolawat dimanapun kita berada. Jadi enggak usah titip salam untuk Nabi. Ya, itu
Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang as-salawatul mubtada'ah, yaitu salawat-salawat yang diada-adakan, yang direkayasa, yang dibuat-buat. Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan di dalam pembahasan as-salawatul mubtada'ah, nasma'u katsiran min siyagis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam mubtada'atan. Kita sering mendengar bentuk-bentuk solawat kepada Nabi yang mubtada'atan, yaitu yang direkayasa, dibuat-buat. Lam tarid fi kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, di mana itu tidak ada dalam perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ya para sahabatnya. Artinya Rasul tidak mengajarkan ya, dan para sahabat juga tidak pernah menukil ya salawat dan salam tersebut dari Rasul. Wattabi'ina, begitu juga para tabi'in tidak pernah menukilkan dari para sahabat. Wal a'immatul mujtahidin, begitu juga tidak pula para a'immah, para imam-imam al-mujtahidin yang mereka memiliki kapasitas berijtihad, itu tidak pernah ya ada salawat dan salam yang mereka contohkan atau katakanlah ya menyebutkan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya min wad'i ba'dil masyayihil mutaakhirin. Bahkan kalau diteliti ya, hiya yang namanya salawat-salawat tersebut ternyata min wad'i ba'dil masyayihil mutaakhirin, merupakan buatan ya beberapa masyayikh ya al-mutaakhirin yang datang belakangan. Artinya ya salawat-salawat yang ada itu hanya rekayasa buatan ya orang-orang yang datangnya belakangan, yang di ya tuakan masyayikh. Wa qad rajat hadhihi siyak bainal awami wa ahlil ilm. Di antara bentuk-bentuk salawat tersebut itu sudah tersebar ya di kalangan awam dan ahlul ilm. Fa akhadhu yaqra'unaha aktsaru mimma yaqra'una as-salawatil waridah anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Mereka berusaha membaca salawat-salawat tersebut lebih banyak ya, yaqra'unaha aktsara mimma yaqra'una salawatil waridah anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata membaca salawat-salawat yang diadakan, membaca salawat-salawat katakanlah yang bid'ah, yang direkayasa, itu lebih banyak daripada membaca salawat-salawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata ya mereka membaca salawat-salawat yang dibuat-buat itu lebih banyak membacanya daripada ya salawat yang betul-betul ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama tarakul waridas sahih, dan ya bisa jadi mereka itu meninggalkan yang datang yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya malah mengambil yang buatan-buatan.
ya, yang solawat yang karangan-karangan orang yang datangnya belakangan, ya, karena mungkin lebih bagus menurut mereka artinya, atau mungkin ya sudah dituliskan terus dibagi-bagi sehingga itu yang dihafal, ya, karena mereka nggak tahu, ya, mereka nggak tahu kalau itu ternyata ya buatan atau tidak datang dari Rasul. Wa nasharu as-salawatil mansubah limasyayikhihim, bahkan mereka menyebarkan ya salawat-salawat al-mansubah yang dinisbatkan limasyayikhihim terhadap ya guru-guru mereka, syekh-syekhnya mereka. Ya, ini adalah salawat Syekh Fulan, ini adalah salawatnya Syekh ya siapa lagi, begitu ya. Walau am'annan nazar, kalau seandainya kita mau meneliti ya fi hadhihi salawat, di dalam salawat-salawat ini, nazar bertemu dengan fi artinya meneliti. Kalau nazara bertemu dengan ila artinya melihat. Ya, undur ila ta'irat afala yanzuruna ilal ibli, apakah mereka tidak melihat ya unta-unta kaifa khuliqat diciptakan. Jadi nazara bertemu dengan ila ya artinya melihat, kalau bertemu dengan fi artinya meneliti, memeriksa. Ya, kalau nazara tidak bertemu apa-apa artinya sama dengan intadhara, menunggu. Ya. Jadi kalau kita mau meneliti atau memeriksa salawat-salawat ini, maka la ra'ayna fiha, sungguh kita akan melihat fiha di dalam salawat-salawat tersebut mukhalafatan li hadyir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah kita teliti, salawat-salawat tersebut menyimpang dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi nusalli alaihi, yang mana Rasul kita sering bersolawat ya atas Rasul tersebut. Wa min hadhihi shalawatil mubtada'ah, dan di antara solawat-solawat yang diada-adakan atau direkayasa atau dibuat-buat, dikarang-karang, itu qauluhum, diantaranya adalah perkataan mereka atau ya katakanlah gubahannya mereka, buatannya mereka. Yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallam. Ini ya, jadi salawat yang pertama yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, dan termasuk salawat yang diada-adakan atau direkayasa ya, itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, ya berikanlah salawat kepada Muhammad, yang Muhammad itu merupakan tibbil qulubi wa dawaiha, dokternya hati dan penyembuhnya. Ya, dawa, obat. Ya, artinya bisa mengobati hati. Ya, ini enggak benar. Wa afiyatil abdan, dan di mana Muhammad itu adalah pemberi kesehatan badan. Ya, artinya ya wasifaiha, dan juga ya
membuat kesembuhan pada badan-badan yang sakit. Ya, ini enggak benar. Wa nuril absari wa dhiyaiha, dan merupakan cahaya penglihatan. Ya, wa dhiyaiha, dan sinarnya. Ya, dia penerangnya, sinarnya. Wa ala alihi wasallam. Begitu juga berikanlah sholawat kepada keluarganya dan keselamatan. Ini sholawat yang pertama yang direkayasa. Ya, tentu saja mengandung kebatilan di sini. Ya, karena apa? Lalu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah berkomentar, inna syafi wal mu'afi lil abdan wal qulub wal uyun huwa Allahu wahdah. Sesungguhnya asy-syafi, yang memberi kesembuhan, wal mu'afi, dan yang memberi kesehatan, sehat wal afiat, ya, lil abdan, terhadap badan-badan, wal qulub, dan juga hati, wal uyun, dan juga pandangan mata, ya, uyun mata, huwa Allahu wahdah, dia itu sebenarnya adalah Allah saja, jadi bukan Nabi Muhammad. Ya, jadi Allah saja. War rasulu la yamliku naf'a li nafsihi wala li ghairihi. Sedangkan Rasul itu tidak memiliki, ya, kekuasaan memberi manfaat, atau tidak kuasa untuk memberi manfaat li nafsihi, baik pada dirinya sendiri, wala li ghairihi, tidak pula kepada yang lain. Jadi Rasul sendiri tidak bisa memberi manfaat pada diri sendiri maupun memberi manfaat kepada orang lain, atau apalagi memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat pada diri sendiri saja nggak bisa, artinya ya sehat terus, enggak, ya, kemudian orang lain disehatkan, enggak bisa. Rasul itu nggak bisa. Fahadhihi sighah, maka bentuk ini, bentuk sholawat yang tadi kita sebutkan, itu adalah tukhalifu qaulillahi ta'ala, menyelisihi firman-Nya Allah Ta'ala, ya, yaitu surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra, saya tidak kuasa memberi manfaat maupun bahaya pada diriku sendiri, illa ma syaa Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya Rasul itu tidak bisa apa-apa, nggak kuasa memberi manfaat maupun bahaya, malapetaka. Ya, begitu juga tidak bisa untuk menolak bahaya yang datang kepadanya. Ya, Rasul kalau ditakdirkan sakit Rasul, disihir, kena sihir Rasulullah, ya, artinya nggak bisa untuk menolak bahaya yang datang kepadanya. Begitu juga nggak bisa memberi manfaat, ya, pada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Maka jelas, ya, salawat yang pertama ini adalah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwasanya Rasul sendiri itu tidak bisa memberi manfaat maupun bahaya pada dirinya. Ya, jadi nggak bisa, apalagi kok kepada orang lain. Ya, nah orang-orang mengatakan begitu, Rasul adalah dokter dan pengobat hati yang ada, ya, dan juga penyembuh, ya, badan-badan yang terluka,
ya, dan juga penerang penglihatan yang ada. Nah, ini adalah kebatilan, karena sesungguhnya itu semua yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah, ya kita ya berusaha hati-hati dengan solawat-solawat yang dibuat-buat oleh orang, karena solawat-solawat yang diadakan bisa jadi menyimpang dari akidah ya ahli sunnati wal jamaah, ya bisa menyimpang dari keyakinan yang selama ini kita pelajari, ya sementara kita tidak tahu karena pakai bahasa Arab. Oleh karena itu yang selamatnya adalah ya mengikuti sholawat yang sudah ada, yang diajarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah juga mengatakan wa tukhalifu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi salawat tadi itu juga tukhalif qawlahu. Menyelisihi perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang mana Rasul mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, ya abdullahi wa rasuluhu. La tutruni, janganlah kamu sanjung-sanjung saya, jangan kau sanjung-sanjung, puji-puji ya saya di hadapan Allah, kama atratin nasara, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ya Isa ibnu Maryam. Fa innama ana abdun, maka sesungguhnya saya ini adalah hamba biasa. Faqulu, maka hendaklah kalian mengatakannya Abdullahi wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Begitu aja. Itu permintaan Rasul. Ya, maka kita bersolawat juga begitu. Ya, bersyahadat juga begitu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu. Jadi jangan disanjung-sanjung, apalagi sanjungan tersebut tidak pantas untuk Nabi, kecuali hanya untuk Allah pantasnya. Pengobat hati yang sakit, penerang ya hati dan seterusnya, itu Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Ya, maka ikhwati fillah, sekali lagi kita berusaha untuk ya iltizam, artinya ya berusaha untuk mengikuti salawat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat Ibrahimiyah saja. Itu sudah cukup. Ya, enggak usah ngikuti buatan-buatan orang-orang belakangan. Ya, begitu. Lalu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengatakan wa maknal itra. Makna itra di sini la tutruni huwa mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas, awiz ziyadati fil madhi, atau menambah-nambah di dalam memuji. Artinya pujian yang berlipat-lipat, pujian yang melampaui batas, jangan sampai. Ya, itu makna itra. Janganlah kamu sanjung-sanjung saya, jangan kamu puji-puji saya dengan pujian yang melampaui batas, dengan sanjungan yang melampaui batas. Seperti orang-orang Nasara menyanjung Ibnu Maryam, yang menyanjungnya sampai ke derajat ketuhanan. Ya, ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapak, Tuhan Anak.
maka ini sudah melampaui batas. Ini yang pertama di antara sholawat yang direkayasa oleh orang, dibuat-buat. Ya, sholawat ya bid'ah, yaitu yang diada-adakan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, ra'aitu kitaban, saya pernah melihat suatu kitab, yaitu fi fadlis salawat, ya dalam ya hal keutamaan salawat, li Syekh Lubnani Sufi Kabir, yang itu merupakan milik atau karyanya Syekh dari ya Libanon, ternyata Sufi Kabir, seorang sufi besar. Fihi hadhihi sighah, di dalam bukunya itu ada bentuk salawat seperti ini. Allahumma salli ala Muhammadin ya hatta taj'ala minhul ahadiyah al-qayyumiyah. Ya Allah, berikanlah salawat ya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau jadikan ya al-ahadiyah al-qayyumiyah, yaitu satu-satunya, ya artinya beda dengan yang lain, al-qayyumiyah, dan juga berdiri sendiri. Maka kata Syekh, fal ahadiyah wal qayyumiyah min sifatillah. Yang namanya ahadiyah ya kemahatunggalan, keesaan, wal qayyumiyah, dan juga ya berdiri sendiri tanpa membutuhkan makhluk, itu adalah sifat Allah, merupakan sifatnya Allah, al-waridah fil Quran, yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata qad ja'alaha hadha syekh, ya syekh ini menjadikan ya sifat Allah tersebut li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ya adalah batil, keliru. Sifat Allah kok diterapkan untuk ya makhluknya, ya walaupun itu untuk semulia-mulianya Nabi dan Rasul, maka nggak boleh, karena Rasul itu sama dengan kita, menghamba kepada Allah, hamba Allah, artinya kewajibannya adalah menghamba atau mengabdi atau menyembah kepada Allah. Ini kemudian Syekh mengatakan, Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, pada poin yang ketiga, wa ra'aitu fi kitabin, dan saya pun pernah melihat di suatu kitab, yaitu kitabnya Ad'iyatas Sabahi wal Masa, yaitu doa-doa pagi petang, pagi dan sore, li Syekh Suri ya Kabir, ya jadi milik Syekh seorang ya Suri Kabir Suria, ya dari daerah Suria, ya yaitu ternyata terdapat perkataannya dia, Allahumma salli ala Muhammadin alladzi khalaqta min nurihi ya kulla syai'in, atau ya jadi ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad yang engkau ciptakan dari cahayanya, cahaya Rasul itu kulla syai'in, segala sesuatu,
Artinya segala sesuatu diciptakan ya dari cahayanya Nabi Muhammad. Maka ini juga kebatilan, kekeliruan, kesalahan. Ya, Allahumma shalli ala Muhammadin alladzi khalaqta min nurihi kulla syai'in. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad di mana engkau ciptakan segala sesuatunya dari cahayanya. Maksudnya dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kekeliruan, kesalahan. Wasyai'u yasmulu Adam wa iblis. Dan sesuatu di sini kulla syai'in ya yasmulu Adam wa iblis, mencakup Nabi Adam dan iblis. Jadi Adam diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad, kemudian iblis juga diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad. Ya, begitu juga wal qiradata wal khanazir, begitu juga monyet-monyet dan babi-babi, wadzubab dan juga lalat, ya wal ba'ud dan juga nyamuk, wa ghairiha dan juga segala sesuatunya yang lainnya itu diciptakan kok dari sama, yaitu dari cahaya Nabi Muhammad. Maka ini adalah batil. Ya, sudah jelas bahwasanya jin diciptakan dari ya nyala api, ya malaikat diciptakan dari cahaya, ya karena malaikat itu juga sesuatu, ya artinya makhluk ciptaan Allah. Ya, begitu juga nggak ada bedanya semuanya. Jadi monyet, babi, lalat, nyamuk, masa diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad SAW? Ini adalah batil, keliru. Oleh karena itu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, fahal yakunu aqilun bi annahum khuliqum min nuri Muhammad. Apakah orang yang berakal akan mengatakan bahwasanya mereka semua, maksudnya monyet, babi, lalat, nyamuk, iblis, Adam, diciptakan dari cahaya Muhammad? Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ini ya kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, fahal yakunu aqilun bi annahum khuliqum min nuri Muhammad. Apakah orang yang berakal sehat itu akan mengatakan bahwasanya mereka semua, ya, yaitu iblis, Adam, monyet, babi, ya, terus kemudian lalat, nyamuk dan segala sesuatu itu diciptakan dari nur Muhammad? Ya, artinya orang yang berakal apakah akan mengatakan seperti itu? Tentunya tidak. Ya, karena segala sesuatu termasuk malaikat, ya, yang diciptakan dari cahaya, bukan cahaya Nabi Muhammad SAW tentunya. Ya, karena malaikat ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, karena malaikat sudah datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Duyuf Ibrahim, tamunya Nabi Ibrahim adalah para malaikat. Artinya mereka ada sebelum Nabi Muhammad ada. Maka nggak mungkin segala sesuatu diciptakan dari nur Muhammad, ya, dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Lalu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, laqad arafa syaitanu khalqahu wa khalqa Adam. Dan sungguh setan saja itu sudah tahu, ya, penciptaan dirinya dan penciptaan Nabi Adam. Ya, artinya asal penciptaannya dan asal penciptaan Nabi Adam. Hina qala fil Quran, yaitu ketika dia mengatakan,
Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya adalah lebih baik dari dia. Artinya ketika Allah memerintahkan untuk sujud, kok dia enggak sujud, lalu ditanya, ya kenapa atau apa yang menghalangi kamu sujud kepada dia? Lalu ya mengatakan, ana khairum minhu, saya itu lebih baik dari dia. Ya, maksudnya iblis di sini mengatakan saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, saya ciptakan engkau dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia, maksudnya Nabi Adam, dari tanah. Ya, jadi bukan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setan aja tahu ya penciptaan dirinya dari api, penciptaan Nabi Adam dari tanah. Masa orang-orang yang datangnya belakangan lalu membuat sholawat yang ternyata artinya menyimpang, segala sesuatu diciptakan dari nur Muhammad. Nah, ini adalah kebatilan, kekeliruan. Fahadhil ayah tukadzibu kalam asy-syaikh wa tubtiluhu. Maka ayat ini, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-12, itu mendustakan perkataannya syekh dan membatilkannya. Artinya ini adalah batil perkataannya dia itu, perkataan syekh ini yang membuat sholawat ya seperti ini. Ya, baik ikhwati fillah, kita ya cukupkan dengan 3 poin dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan ya dengan poin-poin selanjutnya yang diutarakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Ya, kalau ada hal-hal yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, maka kita persilahkan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin. Belum ada? Ya. Iya. Jadi sholawat ya berjamaah. Ya, jadi ada jamaah sholawat. Ya, akhirnya mereka sholawatnya secara berjamaah. Ya, maka sholawat dan salam ya itu cukup masing-masing. Karena Rasul tidak pernah mengajak para sahabat untuk bersama-sama, ayo sholawat. Ya, kalau ada dinukilkan hadisnya oleh para sahabat, maka kembali ya sholawat itu adalah masing-masing. Jadi tidak rame-rame bersama-sama. Ya. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita dimanapun kita berada bisa bersolawat. Wa shollu alayya haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi enggak harus di depan makam Rasul. Ya, di tempat kita tinggal masing-masing di Indonesia, di Malaysia, di ya Thailand atau di Filipina atau di Brunei bisa bersolawat dan salam kepada Nabi, karena ada malaikat-malaikat yang akan menyampaikan solawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu datang ke Madinah, nggak harus. Ini menunjukkan bahwasanya sholawat itu masing-masing. Jadi tidak serentak. Ya, begitu juga tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah memimpin sholawat. Ya, atau sahabat ini memimpin sholawat bersama-sama, nggak ada. Maka kembali kepada asal, sholawat itu sendiri-sendiri.
ya, dan berlomba-lomba dalam memperbanyak sholawat, ya, ini yang akan mempengaruhi besar kecilnya pahala yang didapatkan oleh seseorang. Sebagaimana berlomba-lomba di dalam berzikir, berlomba-lomba di dalam beristighfar, berlomba-lomba di dalam bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, begitu. Itu akan menyebabkan ya perbedaan iman di antara kita dan pahala yang kita dapatkan. Karena sholawat adalah ibadah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi begitu. Dan yang namanya ibadah seperti zikir sendiri-sendiri, istighfar sendiri-sendiri, begitu. Ya, jadi tidak dituntunkan kecuali kalau dia belum bisa, atau ngajari anak-anak belum bisa mereka semua. Ayo selawat yang diajarkan ini, yuk bersama-sama. Maka nggak apa-apa untuk pembelajaran. Ya, tapi untuk melafadzkannya yang itu merupakan ibadah adalah sendiri-sendiri. Memperbanyak, masing-masing berlomba-lomba memperbanyak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Yeah. Jadi yang namanya istiqomah itu penting sekali memang. Istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam bermajelis ilmu, istiqomah di dalam talabul ilmi, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam beragama, ya, istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam berinfak, istiqomah di dalam solat sunnah dan seterusnya. Maka yang pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ya supaya diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, istiqomahkanlah saya di dalam beragama. Ya, jadi meminta kepada Allah. Yang kedua, ya, adalah dengan sering bermajelis ilmu, maka akan bertambah wawasan, keutamaan, maka akan semakin terus ingin mempelajari Islam terus. Yang ketiga, dengan mencari teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik akan mengingatkan kita. Ya, teman-teman yang baik akan mengingatkan kita kepada kebaikan. Ya, kemudian yang keempat, membaca sirah para salafus soleh untuk kita suri tauladani bagaimana keistiqomahan mereka di dalam beragama, di dalam beriman. Ya, kita contoh, kita suri tauladani ya istiqomahnya mereka dalam kebaikan. Kemudian yang kelima, ya dengan ya mengingat kematian, karena seseorang kalau mengingat mati dia akan memperbanyak amal kebaikan, akan zuhud terhadap dunia dan rendah hati, tidak sombong, karena tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini, karena dia akan meninggalkan semuanya. Ya, demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah, merasa diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah dalam hidup ini. Maka dia akan berusaha istiqomah di dalam keridhaan Allah. Ya, berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedelapan adalah berusaha introspeksi diri. Betapa banyak udah nikmat Allah kita dapatkan, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak lain adalah patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi introspeksi diri kita, karena muhasabatun nafs itu buahnya adalah kebaikan. Itu diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, untuk sementara ini saja dulu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Ya, sekali lagi wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis agar majlis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.